Halo Bray, kembali lagi di Fit Production. Marhaban ya Ramadan ya. Maaf nih kalau gue banyak salah sama temen-temen gue. Oke Bray, kemarin gue abis sahur bareng nih bareng temen-temen gue. Tapi di sahur itu ada suatu cerita yang menarik banget sih buat diceritain. Gue kemarin juga pengen nge-record kan tadinya buat sahur bareng itu, tapi ada kendala. Jadi gue ceritain aja nih. Oke, langsung aja. Jadi awal mulai ceritanya gimana nih, Han, Dol? Kita mulai dari yang pas jam berapa? Pengen makan nih ya kan. Kita mulai dari pas sekitar jam 10:30-11an. Saat gua mau minjem motor ke temennya Arpan. Gue jalan lewat gang rumahnya Arpan sama salah satu teman gue yang namanya Udin. Di situ gue awalnya cuma bercanda-canda nih. Jadi di sekolah yang mau kita ceritain ini ada suatu hal horor. Penjaga sekolah meninggoy. Gara-gara apa gue nggak tahu. Tapi katanya mati konyol. Gue nunjuk-nunjuk jendela terus sambil gue bilang, temen gue yang satu ini malah ketawa, nggak ada takut-takutnya sih awalnya. Terus nggak lama kemudian dia yang bilang ke gue, oh iya anjing ada si. Tapi ya udah nggak apa-apa karena niat gue minjem motor doang. Dan nih gue minjem motor makan kan beli nasi, balik lagi ketemu tukang bakso. Tanyain sama kang bakso mau kemana, dijawab lah sama temen gue ke Bogor cuy katanya. Itu awal mulanya ya? Itu awal mulanya. Mungkin kualat juga ya kan. Iya mungkin kualat sama tukang bakso yang gak ada yang beli itu, kasihan gue. Gara-gara lagi begini keadaannya pandemi COVID-19. Dan terus langsung ke cerita yang kedua kali ya? Cerita yang kedua kali gue serahkan ke teman gue karena gue waktu itu lagi main PUBG. Jadi gue gak nyadar. Langsung kita pindah ke satu lagi. Oh, coba deh ceritain kayak gimana? Jadi itu yang pas cerita kedua kayak gimana Dol, pas awal mulanya kita lagi posisi lagi ngapain tuh, jam berapa? Nggak tahu tuh jam berapa, gue lupa. Pokoknya tadinya tuh lagi Jam 2, jam 3 lah. jam 2 jam 3 ya. Terus kayak lagi mau masak mie tuh. Dia lagi persiapan terus tiba-tiba ada motor nih kenceng dari arah sono kan. Tiba-tiba itu pakai hoodie kenceng, Scoopy benar-benar tuh kenceng kan di komplek kayak nggak tahu aturan. Kira ada apa-apaan, terus gue keluar lah keluar warung. Tiba-tiba gue kira begal kan, terus teman gue katanya ada yang ngomong tolong. Demi Allah. Iya gue denger kok. Ya udah lanjut. Gue denger kok. Ya udah lanjut. Terus gue kira ada begal terus soalnya ada ngomong tolong. Nah itu baru ngeh tuh di situ. Nah udah kelar, udah cuek lah, belum tahu apa-apaan itu Itu semuanya juga denger kan ya? Iya, terus kita makan mie bareng-bareng di sini. Nah udahlah masih terus makan mie biasa. Pas sebelum udah selesai makan mie, udah lagi biasa lagi. Main PUBG kita bareng-bareng. Ya rutinitas biasa. Terus teman kita ada yang ketiduran tapi sempat lupa gua tag gitu. Iya. Nah di situ semuanya juga denger kan pasti, yang tolong-tolong. Apa ada yang nggak denger? Cuma lo doang ya? Gua nggak denger karena gua lagi main PUBG waktu itu. Nah ini kalau dia juga denger nih, gimana cerita lo kalau menurut lo? Terang kok. Gimana kalau menurut lo? Jadi cerita Versi gue lo. waktu itu. Ini tadi yang bareng sama yang Rehan tadi ya, yang pertama itu. Dia yang awalnya mula mancing nih. Jangan gitu dong. Ya udah lanjut. Jadi gini ceritanya. Saat itu memang orang itu sudah tiada. Tapi aku memanggilnya seakan-akan itu sebagai candaan. Aduh serem banget. Tapi di situ lo ketawa kan? Gue ketawa banget. Gue ketawa banget sama temen gue sih. Gue ketawa banget sih emang itu. Terus kalau cerita yang kedua gimana, Din? Yang diceritain tadi memang semuanya berawal dari yang dibilangin oleh si Padol, bahwa terdapat sebuah suara yang memang kami mendengarnya dan berkata tolong. Itu sangat kencang sekali ya. Kencang sekali, kencang. Tapi itu kayak masih bodo amat Iya, kan? kayak semar mesem lah suaranya. Nah ya udah akhirnya Semar mesem jimat aslinya dia. ya udah akhirnya gue ya gitu, ya udah kayak gitu aja kan biasa. Gak lama setelah kita melanjutkan aktivitas kita pada saat selesai sahur, dimana kita ya namanya covid kan, kita cuci tangan kan, nggak mungkin nggak kalau misalkan nggak lagi nggak covid gue ngapain cuci tangan gitu. Iya. Nah terus gue akhirnya cuci tangan. Jadi cuci tangannya itu kita ini warung kita, nah di Nanti sebelah kita kita itu bakal videoin juga, Bu.
di sebelah warung itu ada sebuah gang yang kita masukin buat kita cuci tangan di situ karena ada tempat cuci tangan gratis. Nah, sumber air kan. Yaudah, Karena di sini nggak disediain nih. nah selanjutnya itu ya terdengar lah oleh Rehan dan Padol katanya. Jadi ini dua orang yang denger cerita itu. Nah, kita lanjut lagi. Kok gue lagi? Kan udah. Jadi langsung aja ini kita cerita ke cerita yang ketiga ya. Jadi cerita yang ketiga itu gimana tuh, Andol? Balik lagi nih, habis selesai makan. Awalnya gue nggak mau cuci tangan sih, tapi lengket banget sama gue takut covid nempel di badan gue kan. Gue cuci tangan lah, jalan berdua sama Padol ke dalam gang yang tadi gue ceritain tuh. Sorry banget nih, tadi ada kendala di kamera kita, baterainya habis, lupa dicas. Ya udah, gue kembali lagi ya ke cerita. Setelah habis gue cuci tangan, gue yang pertama nih cuci tangan. Kedua temen gue si Padol, gue jalan duluan lah ke depan gang. Di situ gue denger kedua lagi nih, denger lagi ada cewek teriak dari dalam sekolah yang kita omongin ini, yang gue bilang horor tadi. Sekilas gue nggak denger apa-apa, tapi kalau disambungin sama cerita awal yang tadi, dipikir-pikir ya juga teriaknya tolong. Itu bener-bener kenceng banget, tapi di situ gue Awalnya langsung ngomong. belum ngeh tuh. Gue nggak langsung ngomong ke temen gue karena nggak dengar. Gue kira dianya nggak dengar, ternyata dia duluan yang mulai ngomong. Gue pertama kan si Rehan ini depan gue udah selesai cuci tangan duluan, otomatis gue di belakang kan. Terus dari sekolah itu tiba-tiba kok menggema gitu kan, suaranya kayak teriakan. Awalnya teriakan, belum ngeh tuh kalau teriakan sebenarnya tolong, kayak ibaratnya dia tolong gitu kan, pokoknya menggema kenceng gitu kan. Itu Terus pas kita mau sahur juga kan ya, jam berapa tuh? Itu setelah sahur. jam 3. Itu setelah sahur. Jam 3 itu. Setengah 4 lah. Kan kita sahur jam 3 ya? Oh, iya. Setengah 4 gue jam keluar. 3 lah. Setengah 4 gue keluar. Iya jam segituan. Oh pas, oh iya. Iya gue kira kan gak ada yang denger kan, tiba-tiba Ren lah gue udah nyeplos nih ngomong, lah suara apaan itu, gue ngomong gitu. Terus Ren tiba-tiba nengok belakang gini kan, lo denger juga Dol? Denger, emang apaan? Itu dari arah sekolah kan. Gue bilang, lah lo juga denger ya? Udah ini gue berinding nih sekarang nih. Terus Gue juga merinding sih. Oke, Terus udah lah, santai. jalan ke sini, jalan Udin ke enggak. tongkrongan ini. Udah lah cerita, selama cerita itu belum ngeh tuh kalau misalnya itu nyambung dari cerita Udin. Pokoknya terus dipikir-pikir, oh teriakannya kayak tolong, kencang gitu, menggema tuh tengah-tengah. Soalnya tengah-tengah sekolah itu aula gitu, kayak aula taman. Yaudah Parah kayak banget gitu. Nah iya, setelah itu, setelah kita dengar begitu, kita sahur. Habis sahur kita cuci tangan lagi. Mulai dari setelah cuci tangan itu masih banyak hal-hal horor lainnya guys. Emang Dari sekolahnya yang sih kedengaran suara-suara nggak jelas, angin kencang tapi kerasanya cuma di sebelah sana doang, di tongkrongan ini enggak. ntar lo lihat aja tuh sekolahan depannya begitu Nanti kita gimana. kasih ada pohon, foto sekolahnya kok. pohon Sama Ada jalan- beringin kembar Jalan-jalan juga sih. sama jalan-jalan juga, kita ntar kita kasih tahu Bener-bener tempat kita tengah-tengah. cuci tangan, tempat kita sahur. Tapi emang kalau misalnya ini dikira ngarang-ngarang gara-gara bulan puasa pasti nggak ada setan, ini nggak juga sih sebenarnya. Kalau menurut Tergantung gue sih, lo semuanya sih. Iya. Nilai gimana. Kalau kata gue sih emang benar. Untuk tim-tim jurnalisa yang mau pastiin bener apa enggaknya, silakan datang ke Cempaka emang Putih aja. emang ini sebenarnya sekolah udah agak serem banget ya. penduduk sini bukan cuma kita doang yang ngerasain, pasti ada. Beberapa cerita kali ada juga. kesurupan massal di sekolah ini. Jadi bukan ngada-ngada juga. Ini nih kalau yang ini nih kayaknya bakal jadi Ini guys yang tadi gue bilang tidur guys. Tidurnya sambil ngemut jempol. Lo ceritain dong sekarang, lo lempar botol kan. Ya udah guys, kita jalan-jalan dulu. Apaan tuh? Jadi pertamanya nih dari sini ya. Jadi Namanya, kita sahurnya di nih sini. kita makan di sini nih. Di tempat ini. Karena ada Covid, gue memutuskan untuk cuci tangan bersama dia. Kalau nggak salah sama dia juga deh. Iya, cuci tangan tuh bareng-bareng. Ini rutenya ganti-gantian cuci tangan, jadi ada yang jagain sini. Karena tempatnya HP pada bareng. geletakan dan dompet semuanya pada geletakan, jadi kita langsung aja ke tempat cuci tangan itu. Lihat. Ini sekolah yang gue bilang rada-rada nggak beres di video ini. Ini jalan menuju ke tempat cuci tangan ya. Tempat cuci tangannya dari luar aja, masuk. Ya ini gang gua guys. Ini gang gua.
Ini tempat cuci tangan kita Nih sini. yang disediakan oleh pihak RT dan Satgas Covid. Jadi lo pertama-tama cuci tangan masuk tuh bertiga apa berberapa? Tiga gua kayaknya. Terus gua yang selesai duluan, gua jalan sampai sini. Ini dia duluan. Lo di mana Dul? Gue masih cuci tangan di sini. Hmm. Karena lu nyampe situ. Sampai sini. Ngomong kan. Kayak ada teriak nih tiba-tiba. Kayak ada teriak, tolong tuh belum tentu tolong ya. Kayak tolong. Tapi jarak lo sama Rian jauh banget. Sini udah nih pas nih. Sini pas nih. Segini nih. Oh segitu. Lagi ngomong dong nyeplos. Pas Lah, di sini gua nengok. iya suara apaan tuh kan. Terus kan tiba-tiba yang belakang gini kok dari sana. Lu denger juga Dol. Denger dari mana ya? Pasti dari situ. Soalnya jelas banget depan kita dong. Adalah jalan. Ini gue merinding lagi nih. Jalan. Selama ini sini nih sampai jalan sono cerita. Lu beneran dengeran. Enggak ini. Dan ini penampakan sekolah kita. Ini emang Ini jam angker segini banget emang sih. rame ya. Nah Tapi ini nih, kalau ini malam- kita ngerekamnya sekitar jam 10-an ya. Yang tadi gua bilang beringin kembar ini satu, di situ satu guys. Ya emang udah rada tua. Mungkin tuaan mereka daripada gua. Nah, ini pohon. Mau disorot ke dalamnya nggak? Gua berani ke depan sama rumah. pohon kembar ini nih. Ini kayak di Jogja nih. Jadi kayak dua kembar gitu ya. Mau ke depan gerbang nggak? Boleh kita sokin ke depan gerbang. Buat tahu. Agak ini anjir. Tapi di sini gua bener-bener. Iya, sini beda nih, ada beda. Awalnya beda. Merinding nih sekarang gue. Ini guys, jadi sekolahnya. Tuh barusan denger udah semua. Gua denger lagi kok. Ketokan. Ayo. Oke. Oh, merinding udah udah. Nggak. Kita sekarang balik ke cerita yang pertama. Ini yang pas sebelum awal mulanya kejadian ini ya. Ini di sini gua masih biasa aja. Gak ada niatan ngeledekin sama sekali karena niatan gua minjem motor. Kalau kata gue sih ini gara-gara portal ini nih. Kalau udah ditutup Bisa jadi. Berawal dari Jadi gue berawal dari sini semuanya. Bang Baso disiapin. Gue jadi melihat jalan dari sini, gue melihat lorong-lorong semua yang Oh ya ada di guys, sini. kemarin Kedengeran nggak sih gue? lampu sini tuh kedip-kedip mati nyala. Lampu yang ini ya, Lampu yang itu tuh benar-benar lampu yang sumpah sih. Parah. Tapi ini gue juga nggak tahu ini udah dibenerin atau gimana juga. Tahu-tahu begini lagi ya. iya. Ya, pokoknya kemarin Normal lagi. mati nyala lah pokoknya pas kita sampai sini. Jadi awalnya gue mau minjem motor buat beli nasi karena kita nggak ada yang bawa motor karena rumah kita deket-deket. Males juga kalau bawa motor. Awalnya blower ini sih gua nunjuk awalnya. Awalnya di blower ini. Awalnya kita di blower ini, Gua yang ngomong. si Rehan lah yang ngomong. Ya udah gue bercandain lah ya Coba kan. bayangin kalau ada yang tadi gua sebut di sini. Mungkin emang karena itu dia berulah gitu loh. Terus dia malah ketawa guys tanpa salah. Ini namanya juga orang meninggal masa lo ketawain gitu kan. Nah jadi pas gue sampai sini ya udahlah ketawa-tawa aja. Oke. Gue udah bodo amat itu. Semenjak itu gue setelah minjem motor balik lagi ke sini. Pokoknya udah jam 2 di situ udah nggak beres. Dari jam 2 sampai azan subuh itu situasi sudah tidak kondusif guys. Masih banyak cerita lagi ya. Masih banyak cerita lagi yang lainnya. Takut. Tapi Dia udah kita cabut. udah rada-rada merinding Gue di sini. mending balik dulu ya. Gue takut gue, takut gue. Dia balik gak kalau gue pulang. Ya udah balik kamu. Semenjak yang kejadian yang teman gue Rehan sama Padol itu denger, nah di situ udah nggak kondusif banget sih. Habis makan angin di jalanan itu benar-benar di jalanan, kasih lihat Dim. Nah anginnya di situ doang guys. Benar-benar nggak nyampe ke sini. Dan Jadi kayak pada daun turun-turun. lurus doang gitu. Ya anjing gimana sih ya? Daunnya cuma jatuh sini doang. Iya. Sini gak ada angin. Nggak ngelepas ke sini gitu. Nah, habis itu di situ masih banyak cerita lagi. Cuma ini Ada yang paling satu yang paling konyol nih. jadi kan gue kan kekenyangan ya. Terus gue sakit perut nih. Nggak lo bohong. Gue sakit perut kan. Bohong, Semua juga lagi pada panik. Nah, otomatis gue kan nggak sengaja gitu. Keluarlah suara yang agak-agak merinding gitu kan. Nah, terus di situ teman gue dia panik banget kesilat dia. Ya. Saking paniknya dia langsung berdiri loncat gitu guys. Udah di situ emang itu jam berapa? Jam 4 ya?
jam 4 pengen ke jam 5 itu emang parah banget sih. Pokoknya nih ya, dia itu kentut. Dia itu kentut. Nah, kentutnya itu bikin orang takut karena emang lagi parnoan kan. Tapi lo semua itu langsung pada teriak-teriak. Padahal gue kan juga gue diem aja gitu kan. Ya suara kentut lu horor bro masalahnya. Nah, abis dari situ gue juga kalau misalnya gue mencoba kayak gue yang ngedon nih. Nah, gue ada air nih kan, ada air botol. Terus gue agak kesel juga kan. Gue kam sih masalah ini kan. Masa kita diganggu gara-gara kita lebih muda gitu. Mungkin dia emang lebih tua sih. Nah, jadi gue ada botol sama air. Otomatis kan gue jadi kesel gitu. Gue sambit lah ke pohon beringin. Kasih lihat dia. Beneran? Gue sambit nih. Oh bener deh. Pohon beringin yang itu tuh. Nih yang pohon beringin yang kayak gini gue sambit ya kan begini. Set. Nah, kena yang situ tuh. Kena yang situ deh. Mbak, maaf, Mbak. Oh iya guys. Jadi kita nyebut penunggu sini tuh Mbah karena udah ada satu teman kita yang pernah ketempelan tapi nggak ada di sini, kebetulan orang nggak tahu kemana, mungkin ditelan bumi. Nah, dari situ yang lebih parah lagi langsung banyak banget dah. Ada yang bunyi-bunyi, ada kayak suara-suara nggak jelas. Yang gue bilang tadi yang angin di daerah sana doang. Jadi emang gara-gara gue juga sih, emang gue ngakuin tuh Din Ya udah iya. Jangan mentang-mentang gue nggak mau disalahin nih. Emang sih gue gara-gara gue nyambit itu emang jadi kayak ibaratnya itu kan bosnya itu. Kalau menurut anak sini emang itu bosnya, cuma kayak gimana ya? Bagi Ibaratnya anak MOBA itu lordnya guys. iya, kita kan akam sih. Mungkin emang kita lebih muda tapi lebih tua. Sebenarnya kan yang ganggu juga bocah-bocahnya dia gitu. Maaf, Mbah. Tapi ya udahlah, nanti gue juga kasih tahu foto-foto semuanya. Thank you banget nih yang udah mau dengerin cerita ini. Kalau emang lo orang ngerasa ini khayalan atau halu doang, nggak apa-apa. Silakan datang aja gitu Pak. Tapi ini emang cerita nyata banget sih. Thank you. Halo guys, jadi Mana Tok? Sini. Hah? Iya beneran gue beneran.